Haleluya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI Elsade Magelang. Bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan pada saat ini kita akan kembali belajar bersama-sama firman Tuhan yang akan terus menguatkan setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-84. Kita akan melihat bersama-sama di ayat yang kedua, 3, dan 5. Dan saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau Selah. Ya, jadi firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ini adalah salah satu Mazmur anak-anak Bani Korah yang dikenal dengan nyanyian peziarah. Pada masa itu Bapak Ibu Saudara, orang Israel ketika berziarah ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Ketika perjalanan itu sering kali sangat jauh atau mungkin melelahkan dan juga penuh dengan tantangan, tetapi ada sukacita dan kerinduan untuk mereka dapat berada di hadirat Allah. Ya, ketika mereka merasa bahwa mereka lelah, mereka letih, mereka mulai merasa tidak bersemangat, tetapi kerinduan mereka, semangat mereka yang dapat membuat mereka akhirnya mereka merasakan rela untuk mau menanggung demi dapat merasakan hadirat Allah di dalam rumah Tuhan. Karena bagi bangsa Israel, Bait Allah itu bukan hanya sekedar bangunan secara fisik, tetapi itu adalah simbol di mana Allah hadir dalam setiap kehidupan mereka dan tempat bagaimana mereka dapat bertemu dengan Tuhan dan tempat bagaimana doa dinaikkan kepada Allah dan korban dipersembahkan dan akhirnya umat mengalami persekutuan dengan Allah. Oleh karena itu, di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ini menggambarkan betapa berharganya hadirat Allah lebih dari segala sesuatu. Dan hari ini sangat berkaitan dalam setiap kehidupan kita pastinya. Walaupun kita tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk kita dapat bertemu Allah, tetapi di dalam rumah Tuhan, yaitu gereja, ya. Di tempat inilah menjadi tempat di mana kita dapat berkumpul, kita dapat beribadah, bersekutu, dan merasakan hadirat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kerinduan pemazmur mengajarkan kita untuk kita selalu rindu kepadanya, untuk kita mau tinggal diam di dalam rumahnya, dan mengajarkan dua hal dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama, mari kita merasakan rindu di dalam rumah Tuhan. Dan yang kedua, kita mau tinggal di dalam rumah Tuhan. Karena kedua hal ini sangat berkaitan ketika kerinduan membawa kita untuk datang kepadanya, dan ketika kita datang, kita akan menemukan sukacita untuk tinggal di dalam rumah Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melihat bersama-sama ya interpretasi dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah rindu di dalam rumah Tuhan. Ketika firman Tuhan dikatakan di ayat yang kedua sampai yang ketiga, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jadi pemazmur di sini menggambarkan betapa kerinduan yang begitu dalam sampai jiwanya hancur karena rindu. Ini berarti bukan rindu yang biasa, tetapi rindu yang dapat menggetarkan hati dan juga tubuh untuk berada di hadapan Allah. Kerinduan ini lahir dari kesadaran bahwa hadirat Tuhan itu adalah sumber sukacita dan pastinya sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pemazmur bukan melihat burung pipit ya dan layang-layang yang bisa bersarang di bait Allah. Di ayatnya yang keempat dikatakan seperti itu. Lalu di sini pemazmur merasakan ada
arti positif ya, ada rasa iri di dalam arti positif. Bagaimana? Karena bahkan makhluk kecil, bahkan makhluk yang mungkin tidak sempurna secara seperti manusia, tetapi dapat tinggal dekat di dalam Tuhan. Ya, kita dapat melihat bersama-sama bagaimana kehidupan seperti binatang pun dapat Tuhan pelihara, dan binatang pun juga dapat bersorak-sorai oleh karena nama Tuhan. Dan bagi orang percaya, kerinduan ini seharusnya juga harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita harus rindu terus untuk beribadah, rindu untuk berdoa, rindu mendengarkan firman Tuhan, bukan sekedar formalitas atau kewajiban saja. Jadi jangan sampai gereja hanya menjadi rutinitas, tetapi mari kita menjadikan tempat kita ini ya tempat di mana kita mau menyalakan kembali cinta mula-mula kita, api kerinduan kita kepada Allah, yaitu rumah Tuhan. Ya, tempat yang bisa kita jadikan untuk kita mau berseru kepadanya, menjadi lebih dekat dengan Dia, dan kita mau merasakan hadirat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, di ayatnya yang kedua dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jadi kita mau menjadi seperti pemazmur, terus merindukan hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan yang dapat kita rasakan pada saat ini. Lalu yang kedua adalah tinggal di dalam rumah Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 84 di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau Salah. Jadi rindu akan membawa kita untuk datang, tetapi tinggal membawa kita mengalami sukacita yang sejati. Tinggal di rumah Tuhan bukan berarti kita tinggal di rumah Tuhan di gereja selama 24 jam, tetapi hati kita selalu terhubung dengan Tuhan. Kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan itu berarti kita hidup di dalam hadiratnya setiap hari, karena orang yang tinggal di dalam rumah Tuhan disebut berbahagia karena hidupnya penuh dengan pujian dan penuh dengan hadirat Allah. Dan tinggal di dalam rumah Tuhan menjadikan kita terus kuat untuk dapat menghidupi kehidupan yang mungkin melelahkan bagi setiap kehidupan kita. Karena dari sanalah kita akan menerima damai sejahtera, sukacita, dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Tinggal di dalam rumah Tuhan berarti membangun gaya hidup kita untuk kita mau memuji, menyembah Dia, berdoa setiap hari. Bukan hanya hadir di gereja setiap minggu, tetapi menjadikan hati kita sebagai bait Allah untuk kita dapat dipenuhi hadiratnya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27, di ayatnya yang keempat, dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama. Mari kita mau terus belajar untuk kita merasa rindu untuk tinggal di dalam rumah Tuhan, dan kita mau terus tinggal diam di dalam rumah Tuhan untuk merasakan setiap hadirat-hadiratnya. Dan kita mau bersama-sama mengaplikasikan ini dalam setiap kehidupan kita, untuk kita mau membuat prioritas kita hadir di dalam ibadah, menyiapkan hati kita sebelum kita datang kepadanya, dan membawa kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan, bukan sekedar bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Dan mari kita juga mau membaca firman Tuhan setiap hari, berdoa secara konsisten, dan menjaga hidup kudus, dan selalu sadar akan hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-84, di ayat yang kedua, 3 dan 5 mengajarkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati itu bukan kepada kekayaan, bukan kepada jabatan atau kesuksesan di dalam dunia ini, tetapi kepada hadirat Tuhan. Ketika kita rindu di dalam rumah Tuhan, kita rindu untuk membuat kita bersemangat untuk terus mencari Allah. Dan kita tinggal di dalam rumah Tuhan berarti kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, membawa kebahagiaan sejati dan kekuatan baru. Jadi ketika kita punya kerinduan yang benar, kita akan menemukan kebahagiaan yang sejati, hidup
dekat dengan Allah, baik di gereja maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Di ayatnya yang terakhir, kita dapat melihat di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11 dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, amin. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini, biarlah firman Tuhan ini terus menguatkan setiap kehidupan kita, dan kita akan terus belajar bersama-sama untuk dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan bersama-sama mengakhiri dengan bersatu dalam doa. Sebelum itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh sukacita di dalam Engkau. Kami dapat bersama-sama merasakan hadirat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami telah belajar bersama-sama untuk kami terus rindu menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah Tuhan. Biarlah rumah Tuhan yang dapat kami rasakan ini bukan sekedar untuk kami bertemu Engkau Tuhan secara kami ingin datang di tempat ini, tetapi kami ingin terus merasakan setiap hadirat Tuhan, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang memberikan kami sukacita, kekuatan dan damai sejahtera. Engkau adalah Allah keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kasihanilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang ya Tuhan, sebab kepadamulah keluarga GPDI El Shaddai Magelang berseru sepanjang hari. Bersyukur kepadamu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.